Menyoroti pemutusan hubungan kerja terhadap 1.100-an karyawan PT Bank Commonwealth ditambah pemberian pesangon ribuan karyawan tersebut kisruh, maka ada baiknya kita menganalisa ada apa dengan perbankan asing di Indonesia. Selain Bank Commonwealth, sejumlah bank asing telah meninggalkan Indonesia. Berikut daftarnya. Rabobank Indonesia pada April 2019, Rabobank Indonesia mulai menghentikan operasinya setelah 29 tahun berbisnis di Indonesia. Kemudian Bank RBS Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha kantor cabang asing The Royal Bank of Scotland di Indonesia pada Februari 2018. RBS di Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1969. Citi Indonesia, Citibank Indonesia telah resmi menutup bisnis consumer banking setelah penjualan aset dan liabilities kepada PT Bank UOB Indonesia rampung, berlaku efektif mulai tanggal 18 November 2023. Bank ANZ Indonesia, pada tahun 2018 PT Bank ANZ Indonesia asal Australia resmi melepas bisnis retail mereka di Indonesia kepada PT Bank DBS Indonesia asal Singapura. ANZ Indonesia sendiri telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1973. Apa alasan bank-bank asing tersebut meninggalkan Indonesia kira-kira? Apakah benar kinerja bank-bank asing tersebut tidak sebaik bank-bank lokal di Indonesia, khususnya bank kelompok bank berdasar modal inti atau bank buku 4, misalnya PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Sentral Asia, dan PT Bank Negara Indonesia? Atau ada unsur lain? Fakta data, bank-bank asing seringkali menghadapi tantangan likuiditas yang terbatas karena ada beberapa kasus di mana bank-bank non buku 4 itu kalau secara non-performing loan atau NPL relatif tinggi. Buruk pengembalian pinjaman oleh pengusaha lokal Indonesia walau pasar Indonesia memiliki potensi besar, persaingan di sektor perbankan retail memang sangat ketat. Ditambah margin keuntungan yang tipis dan biaya operasional yang tinggi membuat beberapa bank asing memilih untuk mundur. Selain masalah persaingan dan strategi bisnis, keluarnya beberapa bank asing dari pasar Indonesia juga disebabkan oleh tantangan regulasi. Salah satu faktor utamanya adalah persyaratan modal minimum yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan demi memenuhi persyaratan tersebut, bank harus menginvestasikan dana yang cukup besar yang mungkin tidak sejalan dengan strategi bisnis mereka. Apa ini jangan-jangan ketidaksensitifan pejabat dan otoritas? Walau alam, yang jelas sejauh ini memang sulit berbisnis di Indonesia dengan peraturan yang tidak adaptif dan pejabatnya terlalu berpolitik. Peace.